Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan program inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumowal. Selamat mendengarkan. Selamat bergabung di Inspirasi dalam 25 menit. Hampir dapat dipastikan bahwa yang kita alami saat ini tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Di awal tahun ada banyak resolusi, ada banyak rencana kerja. Hampir semuanya mengalami disruption, bahkan beberapa di antaranya buyar, terutama sejak triwulan kedua tahun 2020. Banyak sekali kenyataan yang tidak sesuai harapan. Atas hal tersebut, tidak sedikit lembaga-lembaga pemerintah dan swasta mengambil langkah drastis dalam bentuk penghematan dalam berbagai dimensi. Tidak sedikit juga individu yang terpukul akibat menurunnya pendapatan, menurunnya daya beli. Namun tidak sedikit juga yang ternyata menyambut kenyataan ini dengan baik. Bagaimana seharusnya kita menyambut kenyataan yang tidak selalu sesuai harapan? Itulah yang menjadi pokok bahasan saat ini. Bukan untuk menggurui, sekedar berbagi kebaikan dengan harapan menjadi inspirasi kebaikan agar hidup lebih berguna dan bermakna. Mari kita berbincang dengan seorang guru besar yang selalu membawa inspirasi kebaikan dalam berbagai institusi yang mengundangnya sebagai konsultan atau narasumber. Tim member dari BNB Consulting. Dengan hormat saya perkenalkan Bapak Profesor Dr. Gede Rake. Apa kabar Pak Rake? Kabar baik Pak Ronald, terima kasih. Sehat-sehat Pak Rake? Ya baik, sangat sehat. Bapak bagaimana kabarnya? Sehat juga Pak Rake. Ya, Senang sekali mendengar kabar Ya, Pak Rake syukurlah, sehat-sehat. Sehat-sehat, sangat sehat ya. Ada kegiatan-kegiatan apa yang rutin masih Pak Rake lakukan saat ini? Masih ya, berbagai kegiatan. Pertama di rumah, ngurus kebun. Jadi kegiatan yang sangat menyenangkan ya. Jadi latihan fisik ya, dan ya yang lain-lainnya membaca seperti biasa. Iya. Melibatkan waktu dengan membaca, berbagi ya pengetahuan dengan teman-teman. Jadi melalui webinar, melalui pelatihan online dan sebagainya, ya. Dan itu semua dilakukan dari rumah, Pak ya? Dari rumah ya. Dari rumah. Ya, baru selesai ya 1 minggu memberikan training untuk guru, kepala sekolah dan orang-orang dinas di Lombok. Wow. Dari rumah. Baik, Pak Rake. Ya. Nah, Pak Rake, secara sederhana, Pak, bagaimana menjelaskan keadaan saat ini yang ternyata menjadi persoalan global ini, bukan sekedar persoalan lokal? PSBB atau apapun namanya yang saat ini. Baik, jadi kalau kita lihat ini pandemi ini bukan kali ini saja ya melanda umat manusia. Ya, ini adalah pandemi yang kesekian kalinya. Jadi wabah penyakit yang kesekian kalinya. Proses globalisasi pandemi ini juga berjalan sangat cepat seperti juga globalisasi yang lain. Begitu. Nah, mari kita lihat ya apa yang menyebabkan kejadian seperti itu sehingga dampaknya luar biasa ya. Nah, kalau kita lihat sejarah pandemi ini pada abad ke-14 di Eropa ada pandemi yang orang sebut itu pandemi Black Death ya. Jadi itu kalau kita di Indonesia menyebutnya wabah karena penyakit pest. Ya. Ya, kemudian ya pada abad ke-20 tahun 1918 ada juga pandemi, orang yang menyebutnya flu Spanyol ya. Nah, abad 21 ini ya kita disambut oleh beberapa pandemi dan sekarang yang sangat besar dampak globalnya itu adalah COVID-19 ini. Iya, Pak. Kalau kita mau belajar, ada hal-hal yang menarik yang perlu kita istilahnya sadari dalam menghadapi keadaan seperti ini. Kalau kita lihat, ya pandemi Black Death atau pes, wabah pes di abad 14 itu, ya selama 4 tahun, ya kematian yang disebabkan oleh pes itu 20% dari penduduk dunia. Wow, luar biasa. Iya, 20%.
20 dari 100. Ya. Nah, kemudian waktu flu ini angka itu sudah turun ya, panjangnya berlangsungnya 2 tahun hanya kira-kira 2 dari 100. Ya. Nah, kalau sekarang kita lihat pandemi COVID-19 ini, kita baca lewat data sekarang ini ya kira-kira 850 ribu orang meninggal di seluruh dunia. Sekarang penduduk dunia 7,7 miliar. Iya. Begitulah kira-kira ya. Itu yang meninggal itu 0,01%, itu hanya 1 dari 10 ribu. Ya, Anda bisa bayangkan itu sama pandemi, tetapi bagaimana umat manusia ini menanganinya sangat berbeda. Jadi suatu angka kematian yang jauh lebih kecil kalau kita bandingkan dengan pandemi sebelumnya. Nah, di sini ya, kalau kita lihat dari perspektif sejarah seperti ini, kita punya alasan untuk optimis menghadapi pandemi ini. Begitu. Betul, Pak. Optimis sekaligus kita harus waspada karena ini bukan sesuatu yang tidak nyata, ini nyata, Pak ya. Betul. Harus waspada. Ikuti anjuran pemerintah. Ya, oke. Baik, Pak Raka. Ya. Kenyataan kalau kita masuk dalam case korporasi misalnya ya, kenyataan saat ini sangat jauh dari perkiraan banyak ahli. Sehingga banyak sekali rencana yang tidak sesuai kenyataan. Paling tidak sampai akhir tahun lalu, bahkan sampai awal tahun ini, masih banyak sekali orang yang merencanakan bisnis plan dengan begitu hebat. Nah, sebagai pengelola lembaga bisnis atau lembaga sosial, bagaimana sikap yang baik? Bukan hanya tidak sesuai, ini kita masuk area masalah yang luar biasa. Ini seperti masuk hutan, tidak ada jalan setapak, tidak ada begitu. Tidak ada clue apa-apa yang membuat kita bisa merasa aman untuk keluar dari masalah yang kita hadapi. Ini sebenarnya yang kita isunya. Iya, betul. Lalu bagaimana menghadapinya? Ya. Menurut saya salah satu cara itu adalah belajar. Ya. Nah, dari mana kita belajar? Ternyata kalau kita amati, ya, ada negara-negara yang cepat sekali keluar dari krisis ini, mengatasinya dengan baik, ya, dan kembali ke suasana yang kita sebut normal atau sekarang sebut new normal. Tapi ada negara juga yang istilahnya belum berhasil, bahkan hampir gagal menghadapi suasana krisis yang besar ini. Ini menarik. Nah, lalu kita lihat apa sih yang membedakan negara-negara yang berhasil dan kurang berhasil. Mari kita lihat beberapa hal. Ya, saya lihat beberapa pelajaran dari sini. Pertama, dalam krisis itu peran leadership, kepemimpinan itu sangat krusial. Pemimpin di dalam keadaan biasa dia tidak teruji. Tapi kalau sudah krisis, maka di sana ujian yang paling berat bagi seorang pemimpin. Begitu. Nah, dalam hal pandemi ini, kepemimpinan itu ya, yang mengambil tindakan yang tepat dengan cepat itu mempengaruhi keberhasilan satu negara. Yang kedua, itu kedewasaan masyarakat. Jadi masyarakat yang dewasa, apa cirinya? Nah, itu dia, Pak. Ciri masyarakat yang dewasa itu. Supaya kita semuanya menempatkan diri pada gejala sebagai masyarakat yang dewasa. Silakan, dewasa. Iya, betul. Jadi masyarakat yang dewasa ini, ya, pertama dia memimpin dirinya sendiri. Anggota masyarakatnya memimpin dirinya sendiri. Nah, jadi protokol kesehatan itu kenapa jadi masalah di satu negara? Karena masyarakatnya tidak dewasa. Jadi tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Rasa tanggung jawab sosialnya lemah. Jadi dia merasa bahwa kalau dia tidak pakai masker itu tidak berbahaya bagi orang lain. Iya. Nah, faktor yang ketiga apa? Solidaritas. Ya. Saling bantu, istilah kita itu gotong royong dan sebagainya, itu membantu masyarakat mengurangi penderitaan yang datang dari COVID ini. Orang mau berbagi, orang mau membantu, dan itu yang terjadi justru muncul ketika ya kita mengalami masalah COVID ini. Tidak peduli Anda bantu apakah dia apa sukunya, apa agamanya, ya bantu, ya saling membantu.
di tengah kebinekaan. Ini solidaritas, ya ini yang saya maksud. Yang keempat, itu adalah kolaborasi, kerjasama. Ya sekarang misalnya negara-negara bekerja sama untuk apa? Secepat mungkin menghasilkan vaksin. Ingat tidak bisa sentimen ini, sentimen itu, lalu kita tidak kerjasama hanya karena dia sukunya lain, karena dia agamanya lain, karena dia dari negara lain, tidak bisa. Yang berikutnya apa? Nah ini yang perlu kita ketahui juga adalah peran teknologi. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah misalnya, di mana negara bisa umat manusia lah, negara-negara bisa menghasilkan vaksin begitu cepat. Dan itu terjadi hanya karena peran ekspertis, peran keahlian, peran dari teknologi. Jadi kerjasama untuk memanfaatkan teknologi yang tersedia untuk kemaslahatan, untuk kesehatan umat manusia. Jadi ada 5 hal yang kita lihat dari pengalaman negara-negara ini. Ya, jadi ada leadership yang bagus, sudah itu masyarakat yang dewasa, ada kolaborasi, kemudian ada solidaritas, saling membantu, saling menolong, dan kemudian pakai ekspertis, ya pengetahuan dan pengalaman secara baik. Ya di perusahaan bagaimana? Begini. Kenyataan yang tidak sesuai harapan itu, itu tidak pernah memberitahu kalau dia datang. Ya, dia datang begitu saja seperti COVID-19 itu. Ya nggak pernah ngasih tahu. Ya. Nggak pernah permisi ya? Dia pernah permisi, nggak pernah ngetuk pintu gitu ya. Datang aja masuk nyelonong gitu. Nah, lalu artinya apa? Jadi kita yang harus siap untuk menghadapi ketidakpastian, ketidaknyamanan seperti itu. Keadaan-keadaan yang di luar dugaan kita. Siap menghadapi kenyataan yang tidak sesuai harapan. Iya. Ada 5 hal itu yang barangkali kita perlu perhatikan dengan baik. Kembangkan kepemimpinan yang bagus, kemudian bangun anggota masyarakat, anggota perusahaan yang dewasa, bangun solidaritas, siap bekerja sama, dan jangan lupa bangun keahlian Anda, ekspertis. Pada dasarnya baik masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, orang tuh selalu ingin happy ya. Ada yang bilang bahwa always happy itu sepertinya hanya ada di negeri dongeng. Tetapi banyak sekarang orang berharap untuk selalu happy. Mungkinkah bahwa memang kita bisa selalu berada dalam keadaan selalu happy? Apakah kita bisa bahagia terus-menerus, always happy gitu kan? Baik, begini saya kira ini pertanyaan yang sangat bagus. Begini, menurut saya sih ada beberapa hal yang perlu kita cermati mengenai kebahagiaan ini. Pertama, konsep kebahagiaan itu bersifat sangat pribadi ya. Jadi apa yang dimaksud bahagia oleh seseorang berbeda dengan apa yang dimaksud bahagia oleh orang lain. Ya itu satu ya, saya kira itu jelas ya. Sangat jelas ya. Jadi ada satu hal yang perlu kita sadari, bahwa hidup ini ciri utamanya adalah perubahan. Ya, jadi ada perubahan dari 1 detik ke detik, menit ke menit, ya. Begitu seterusnya, tidak pernah berhenti perubahan itu. Jadi 30 menit dari sekarang, 2 menit dari sekarang, kita itu sebenarnya sudah menjadi orang yang berbeda. Begitu. Jadi tidak ada yang namanya always. Jadi ada senang, kemudian tiba-tiba ada keadaan yang bikin kita susah, begitu ya. Saya tahu Bapak pencinta sepak bola, orang yang sangat cinta sama Arsenal ya. Apakah Arsenal itu terus menang? Tidak kan? Sekali menang ya. Kalau sempat juara kemarin. Kalau menang gembira, ya kalah ya sedih. Dalam hidup itu seperti itu. Nah, lalu apa kaitannya dengan kebahagiaan? Jadi ini yang ingin saya sampaikan. Jadi orang bahagia itu bukannya tidak pernah senang, tidak pernah susah. Begitu ya. Ya, di mereka juga ya, menurut saya sih orang bahagia itu yang mengalami senang dan susah. Nah, bedanya kalau orang yang bahagia itu bisa melihat kondisi atau menghadapi kondisi yang memunculkan ketidakbahagiaan itu dengan bijak.
Dan ada lagi yang mengatakan bahwa hati yang gembira ternyata adalah obat untuk menghadapi semua problematika kehidupan. Amin aja tuh Pak ya. Iya, kalau Anda ingin bahagia seumur hidup Anda, sepanjang hidup Anda, bantulah orang lain. Iya. Iya, itu Terima kasih. saya kira ya, ya sederhananya begitu. Ya. Pak Rake, berikut ini Pak Rake. Ya. Ini agak beda dari topik tadi, sedikit beda. Nah, saat ini kan banyak orang yang belum familiar sekali dengan keadaan revolusi industri 4.0. Nah, tanpa diundang, tanpa permisi, sekarang kita harus menghadapi keadaan society 5.0. Nah, bagaimana menjelaskan ini dengan sederhana, Pak? Dengan sederhana. Oke. Ya. Ya. Baik, ya. Jadi industri 4.0 itu banyak sekali didengungkan menjadi bahan seminar dan sebagainya. Ini adalah sebenarnya kita akan masuki cara produksi yang berbeda dari zaman sebelumnya. Begitu. Sebenarnya yang perlu diperhatikan begini. Cara produksi yang berbeda ini, cara menghasilkan jasa yang berbeda itu akan mempengaruhi dunia kerja. Nah, ini sebenarnya yang harus kita istilahnya cermati di Indonesia. Ya, jangan jauh-jauh lah ya. Dulu kita kalau masuk jalan tol kan selalu ada orang yang jaga. Sekarang sudah nggak ada. Begitu. Jadi ya begitu. Jadi dulu kita kalau kesana kesini bawa uang cash, sekarang ya cukup bawa kartu dan sebagainya. Itu sebenarnya kita sudah masuk ke 4.0. Jadi cara produksi yang berbeda karena ada teknologi yang bisa dipakai. Itu satu. Nah, lalu apa hubungannya dengan Society 5.0 gitu kan? Iya, betul Pak. Jadi Society 5.0 ini adalah implikasi cara hidup karena kita masuk ke industri 4.0. Iya. Begitu. Jadi ini adalah cara pandang optimis. Kalau ada nanti teknologi baru dan sebagainya, dengan artificial intelligence, komputer itu bisa baca record kesehatan kita dan dia bisa menentukan diagnosa gitu. Macam-macam ya cara berhubungan ini sekarang kita tidak masuk ya. Jadi dengan ini kita bisa jarak jauh, konferensi jarak jauh itu sesuatu yang harus kita terima. Kita sebenarnya sudah masuk pada Society 5.0. Itu pandangan optimis loh ya, bahwa hidup manusia akan menjadi lebih baik ya dengan adanya teknologi baru. Kenapa saya sebut optimis? Karena yang dilihat sisi baiknya. Iya. Ya, jangan lupa teknologi juga bisa membawa sisi buruk. Iya. Ya, dengan teknologi sekarang ini hoax di mana-mana. Ini yang perlu kita lihat. Jadi Society 5.0 itu pandangan positif optimis mengenai dampak teknologi pada kehidupan yang istilahnya akan makin baik. Begitu Pak? Iya Pak. Nah Pak Rake, satu lagi nih, saya pernah mendengar ini Pak Rake mengatakan begini, ini dalam konsultasi korporat. Pak Rake pernah mengatakan bahwa perusahaan yang maju, perusahaan berkembang, perusahaan menjadi berkat, itu adalah keinginan yang baik. Sayangnya tidak semua pengelola perusahaan memahaminya. Nah, bagaimana menjelaskan sesederhana mungkin tentang hal ini, Pak? Iya. Jadi ada pandangan yang mengatakan bahwa ya perusahaan itu apa? Ya entitas untuk cari untung. Iya. Ya, cari untung. Itu. Ya. Salah kan? Enggak. Perusahaan tidak bisa hidup kalau dia tidak dapat profit, untung. Nah, di satu sisi ya mengatakan berbisnis itu adalah panggilan gitu ya. Ya, it's a calling gitu orang mengatakan. Ya, it's not about making money. Ya, ini orang katakan it's a way to become who you are. Jadi ini bukan hanya masalah cari uang, tapi cara Anda untuk menjadi diri Anda. Gitu. Iya. Ya, itu spektrumnya begitu, ya. Nah, apakah ini atau itu? Ya, saya melihat ini dan itu, gitu ya. Ini dan itu ya cari untung ya, tetapi jangan berhenti di situ. Kalau mau sustain, mau berkembang, ya. Jadi ada perspektif panggilan, gitu. Iya. Ada perspektif mau jadi apa dalam hidup ini, begitu. Iya. Jadi
di sini kita bergerak dari ya kalau mau cari untung menghasilkan sesuatu yang berguna. Gitu kan Pak? Betul. Ya, ya punya nilai. Tetapi kalau mau kita ini hidup itu bermakna, ya yang berguna itu tidak hanya berguna, tapi bermakna, harus bisa melihat dari perspektif tadi. Ya, bisa nggak lihat sebagai panggilan, bisa nggak ini sebagai cara untuk menjadi diri Anda sendiri. Ya, nah itu sebenarnya dan itu ya menurut saya itu makin lama makin penting. Jadi perusahaan itu harus bisa mengkomunikasikan secara cerdas dua-duanya. Nah, ya begitu. Ya jadi ya, kalau negara sekarang perusahaan melanggar etik mati aja dia. Ya, ya begitu. Jadi kenapa Anda harus ramah, harus gini, harus jujur? Karena apa? Ya, karena itu bagian dari cara menjalankan bisnis secara mulia. Nah, lalu dasarnya apa? Baik, saya ambil ini cara sederhana aja ya. Ini sebenarnya bukan teori yang aneh-aneh. Begini. Make it personal begitu. Nah, begini. Ini manusia ini bedanya apa dengan yang non manusia? Ya, yang hewan begitu. Jadi manusia ini ya, sejak dalam kandungan dia sudah didoakan. Iya. Oleh ayahnya, oleh ibunya, ya. Begitu, masih dalam kandungan. Agar nanti apa? Nah, ini doa orang tua ini pada umumnya polanya sama, ya, agar kalau anaknya lahir, gitu kan? Iya. Ya, dia jadi orang yang sehat, baik, berguna, sudah itu bahagia, juga bisa tidak hanya dia bahagia, juga membahagiakan orang lain. Gitu. Nah, ini kan yang orang sebut ya, bahagia membahagiakan orang lain. Ya, dalam bahasa sederhana istilah Bapak sering itu ya, agar anak ini hidupnya membawa berkat, begitu kan? Iya. Ya, jadi itu membawa berkat. Jadi semua orang tua ingin agar anaknya nanti kalau hidup membawa berkat. Nah, artinya apa kalau kita bikin ini realistis? Jadi kalau kita apapun yang kita lakukan, orang punya perusahaan, menjadi direktur perusahaan, ya, menjalankan apa istilahnya stasiun radio seperti Radio Maestro sekarang itu, ya, itu hanya wahana, istilah saya itu wahana, hanya kendaraan, ya, untuk menciptakan berkat. Iya. Baik. Begitu Pak. Pak Raka, kita tiba di penghujung ini Pak. Iya. Kita mau mengakhiri. Oh, ternyata waktunya berjalan cepat ya. Barangkali ada inspiratif closing statement dari Pak Raka sebagai penutup acara kita ini. Silakan Pak. Ya, dari tadi kita bicara tentang krisis khususnya yang berkaitan dengan pandemi. Ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan ya dalam keadaan di mana umat manusia mengalami kesulitan, negara mengalami kesulitan, tetangga kita mengalami kesulitan, kita pun mengalami kesulitan. Ya, ada satu hal menurut saya yang perlu kita camkan dan renungkan dengan baik. Ya, hidup ini prinsipnya sederhana. Dalam kesulitan, dalam krisis seperti ini, ya. Bagaimana hidup ini kita jalani dengan baik. Kalau bisa membantu itu yang ideal. Ya, jadilah berkat. Gitu. Amin. Ya, sekecil apapun itu. Tapi kalau tidak bisa, tidak boleh menjadi beban. Iya, betul Pak. Baik ya, itu saja Pak prinsipnya. Baik. Ya, sekecil apapun jadilah berkat. Tapi kalau tidak bisa jadi berkat, jangan jadi beban. Ya. Terima kasih. Pak. Terima kasih Pak Raka. Ya. Dan sehat-sehat Pak Raka ya. Ya, terima kasih kembali sudah menyediakan waktu. Terima kasih Ibu juga. Ya, saya berbincang-bincang, mudah-mudahan berguna. Ya, baik ya. Kepada pendengar Maestro ya dimanapun Anda berada, salam sehat dari saya ya. Semoga bisa menjalani kehidupan dengan tenang dan semangat terus dalam keadaan yang tidak biasa ini. Baik Pak Raka. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Raka. Terima kasih Pak Raka. Sama-sama. Demikian tadi bincang-bincang inspiratif dengan Bapak Profesor Dr. Insinyur Gede Raka. Semoga percakapan tadi membawa berkat,
membuat hidup kita lebih berguna dan bermakna. Keep strong dan selalu happy menghadapi kenyataan yang tidak selalu sesuai harapan. Saya Ronald Kumowal, BNB, Bless and Be Blessed Consulting di Bandung. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumowal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.